Halo semuanya, balik lagi sama aku, Dea Mita. Yeay. Pasti kalian udah nunggu-nunggu ini kan. Jadi kemarin aku sempat bikin Insta Story buat sesi curhatan kita. Itu dengan tema membahas hal-hal lucu, hal-hal tabu atau hal-hal horor kalian di masa kecil. Nah, yang beda di sesi curkit kali ini, nanti teman-teman yang cerita baik lewat Instagram atau by WhatsApp yang ceritanya unik bakal aku kasih OVO. So, jangan lupa like-nya, comment and subscribe pastinya, karena subscribe itu gratis, ingat teman-teman, gratis. Jadi teman-teman wajib banget nyimak ini sampai akhir, oke? Kalau sekarang kita buka yang di DM Instagram aku dulu ya. Yang pertama ada dari _Dimas Praditya _. Gue ada cerita lucu sedikit kak. Dulu entah tahun berapa gue lupa. Gue masih SMP. Pas bulan Ramadan yang lain teraweh, gue sama teman-teman gue main petak umpet. Nih, nakal sih kamu. Yang lain pada terawih, ini malah main petak umpet. Nah, di saat gue ngumpet sama temen gue takut ketahuan. Jadi temen gue lari pindah. Terus gak lama kemudian terdengar suara tolong biur. Ini gue boleh ketawa dulu gak sih? Sobat gue. Ketawanya temen gue kecemplung sumur. Ya Allah, kasihan banget temen lu. Nih. Jadi gini ya, gue gak ngerti ini cerita lucu atau kasihan. Soalnya kecemplung sumur cuy. Ya gak sih, kasihan banget, ya ampun, Martonang. Makanya kalau disuruh teraweh itu, teraweh nggak usah ngadi-ngadi. Kebanyakan acara sih pakai main petak umpet segala kan. Terus jadinya tuh temen lu gimana tuh? Udah bisa diangkut belum? Elah. Oke, yang kedua dari Fari DP. Aku punya cerita baru-baru ini. Saya pribadi memang seorang penakut nih kak. Oh, ini kayaknya cerita horor deh ya. Takut juga. Saya pribadi memang seorang penakut nih kak. Tapi jujur, aku tipe orang yang kepo buat hal-hal yang mistis gitu. Aku hobi banget ngeliatin DMS itu loh kak. DMS itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Coba komen di bawah ya. Jadi aku itu kerja. Nah, tempat kerjaku emang agak angker dari dulunya. Katanya sih ada anak kecil dan seorang perempuan. Nah, pada suatu malam aku masih di tempat kerja. Posisiku itu sebelah tangga dan saya lagi nunduk. Tiba-tiba aku kok ngerasa ada yang lewat di atas tangga tapi kecil. Tuh mungkin si tuyul lagi main-main kali ya. Tapi kok nggak ada yang lewat gitu. Nungguin dia malah. Terus aku cerita dong ke temen. Nah, selang beberapa jam teman aku yang emang punya kelebihan, anak IndiHome, terus dia ngasih tahu aku dong tadi ada yang lewat kayak anak kecil. Perasaan aku langsung deg-degan. Pikiranku itu kenapa aku bisa peka begitu. Aku sebenarnya takut tapi kayak begitulah kak. Hehehe. Oke, gini jadi ya teman. Kalau kita lagi diliatin itu emang kerasa banget sih. Jujur, aku juga sering gitu mengalami hal-hal mistis ya. Jadi kalau misal aku berada pada sebuah ruangan, aku sendirian nih, terus kayak ada yang liatin dari jendela, itu sih pasti kerasa banget. Cuma teman-teman harus selalu positive thinking. Jadi setan itu berada di otak kalian. Jadi kalau di otak kalian, ih ada setan, pasti setan itu kesenangan lalu muncullah dia menampakkan diri ya. Jadi gitu. Kalau ada setan kalian pura-pura nggak tahu aja, pura-pura bego aja. Oke, next dari Putri Saprilisari HRP. Kan ini cerita waktu kelas 4 SD ya. Terus ini di halaman sekolah kan ada senam pagi kan kak. Terus temen Pupi itu hampir telat masuk sekolah, tapi ya masih bisa ikut senam kan. Jadi inget waktu SD suka senam-senam gitu gak sih? Terus pas udah ikut senam, ada senamnya lompat-lompat tepuk tangan, dianya melorot celana dalamnya. Kasian banget. Yang melorot celana dalamnya atau celana olahraganya? Kasian banget kalau celana dalamnya yang melorot.
Dan ternyata dia pakai celana dalam mamanya. Aduh mbak ya ampun, celana dalam lu kemana? Pakai celana dalam mak lu, ya ampun. Itu mak lu di rumah pasti nyariin tuh. Dah celana dalam gue kemana lagi nih? Pakai celana dalam mamanya yang gede banget dan diikat karet. Ntar lagi mikir diikat pakai karet apa, pakai karet Jepang. Ya Pupi dan teman-teman ngakak dong liatnya, tapi kasihan juga dia kak, diketahui anak cowok. Iyalah kasihan, ya ampun. Untung masih kelas 4 SD. Coba aja kalau udah SMA, aduh. Tapi pas udah masuk kelas kan ditanyain dianya, terus alasan hampir telat itu ke sekolahnya karena nggak kelihatan di rumah CD-nya. Mungkin CD-nya lagi dijemur kali, habis stoknya, habis belum beli. Jadi terpaksa deh pakai CD mamanya. Ya, tapi orangnya sih lucu kak, jadi nggak mau diem. Sama sih ini teman kamu tuh kasihan banget. Udah mana telat ya. Pakai celana dalam mamanya, udah mau buru-buru, pakai karet, pakai melorot lagi. Aduh, kasihan banget sih. Makanya ya teman-teman, jangan sekali-kali durhaka pakai CD emak. Oke, selanjutnya dari Citra Intan B. Ini cerita agak sedih, tapi jangan menangis ya. Mari kita simak cerita dari Citra Intan B. Mau curhat, boleh. Bukan masalah kecil sih, jatuhnya ke masa remaja, tapi nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa kan sekarang lu udah gede. Lu pasti tahu dulu SMP gue pernah dibully abis-abisan, ditampar sampai sering keluar masuk ruang BK. Ya gue juga dulu sering masuk ruang BK. Terus sampai sekarang gue masih kepikiran dan bertanya-tanya loh, motif dibalik itu gara-gara apa. Kalau emang mereka bully gue, terus gue dikasih tahu nih salah gue apa, seenggaknya gue bisa perbaiki diri. Lah ini gue nggak tahu apa-apa, main ditampar aja. Emang bener-bener ya, tuh nggak punya adat tuh temen lu tuh, main ngatain tek-tekan di SD sosmed, sampai dimusuhin temen cewek satu angkatan. Sakit hatinya sebenarnya sampai sekarang, dem. Bener-bener nih anak ya. Gue berusaha cuek, dikatain gak bakal bisa masuk SMA atau SMK negeri. Ya ampun, emang lu peramal mama loreng. Seolah-olah gue hina banget, tapi gue bisa buktiin bisa masuk sekolah negeri lagi. Tuh, syukurin kan lu, mampus tuh. Gue bisa lanjut sampai kuliah walaupun harus sambil kerja juga. Oh bagus dong kalau sambil kerja. Dan kadang kalau keinget kejadian beberapa tahun lalu itu, nyeseknya masih kerasa dem. Gue mesti gimana nanggepinnya, karena jujur sampai sekarang kadang masih suka kepikiran. Nih, jadi ceritanya itu dia tiba-tiba ditampar kan. Dan si Citra Intan B itu kebetulan emang teman aku waktu SMP. Cuma Citra, sorry banget, gak tahu gue yang kudet atau aku yang terlalu polos, gak ngerti gosip. Sebenarnya gue lupa sih masalah lo apa, dan alhamdulillah gue nggak pernah musuhin lo selama itu. Cuma ini sih nggak tahu nih siapa yang namparin Citra Intan ya. Kamu tuh benar-benar biadab, nggak punya adat, nggak punya otak. Ya kalau lo punya masalah, ya lo bisa ceritain dulu lah sama si Citra ini kan. Lo bisa tanya, lo kok gini sih? Nggak usah langsung main tampar terus hasut satu angkatan buat musuhin si Citra dan ngehina dia. Sumpah sih, itu emang bikin sakit hati banget. Kamu jahat. Ya sumpah sih, itu jahat banget sih. Kalau menurut aku sekarang gini ya, Citra, kamu kan udah punya masa depan sendiri ya. Jadi kamu udah deh yang toxic yang toxic di masa lalu itu udah buang aja ya. Toh juga kamu nggak tahu kan salah kamu apa, dan sampai sekarang juga dia udah nggak ngebully lo kan. Dan yang penting lo bisa nunjukin ke mereka kalau lo itu bisa maju, oke? Kamu harus terus buktiin ke mereka kalau lo itu orang sukses, biar ditampar kembali. Cuma tamparnya dengan hal-hal positif ya, nggak usah dengan tampar balik pakai tangan.
Oke, kalau yang tadi dari DM Instagram aku, nah yang sekarang itu ada yang kirim by WhatsApp. Jadi mereka kirim audio sama videonya. Sekarang kita dengerin dulu audionya ya. Jatuh. Jatuh bangun aku mengejarmu. Teror. Ini dari Dirgantara Tegar. Kejadiannya 26 Oktober 2016. Intinya pada suatu hari gue wengi gue emang pasti lagi horor banget ya, tahu yang turu tengah wengi gue nemeni kaca ketukan pisan tok wis ujar gue kewan nabrak kaca jebule torokan maning tok jebule wong notok tedeleng nang wong. Terus seminggu selanjutnya gue ngonyokan bengkel anak mesin gue mompa ya lo. Nah gue muni dewek otomatis yang tangi kan wedi lampunya langsung tak urupna gue mati wes. Terus selanjutnya minggu depannya kayak gue maning tapi nya memberanikan diri tok video buka kacanya tak deleng jebule emang bener-bener murup dewek dan gue mati. Terus akhirnya bareng video tak pateni tak ngenteni mesinnya mati dewek karo tak sambil udut tekan dulu nangene wis berke ingine wis ora muni maning lah. Oke, jadi ini pakai bahasa Jawa, buat kalian yang ngerti bakal aku translatein. Jadi si Dirgantara Tegar ini awalnya ada yang ngetuk pintu, ada yang ngetuk kacanya dia satu kali tok gitu. Dikira dia itu hewan nabrak kaca. Tuh hewan ya udah malam-malam kali jadi udah belereng. Jadi belereng matanya. Itu dikira si Dirgan itu hewan nabrak kaca, udahlah. Terus beberapa menit kemudian ada yang ngetok lagi kacanya, cuma kali ini ngetoknya bukan satu kali tapi tok gitu. Nah di situ dia mikir, oh ada orang. Terus dia memberanikan diri buat buka kacanya dan ternyata nothing, gak ada orang. Oke, sampai situ ya, dasar makhluk astral emang. Seminggu kemudian, jadi dia tuh depannya ada bengkel, jadi ada mesin pompanya gitu. Kalian ngerti gak sih yang buat pompa? Nggak tahu sih pompa apaan sebenarnya, tapi gitulah ya. Nah itu tengah malam, itu tiba-tiba nyala dong. Anjir, merinding gue. Untung bukan malam-malam ini, horor banget sih ini orang deh. Nah udah tuh dia memberanikan diri buat ngebuka jendelanya. Nah pas dibuka emang bener-bener itu tuh pompaan bengkel itu nyala sendiri teman-teman. Dia ngirimin video apaan ini, ya Allah aku mau takut dah. Dia ngirimin video apa tuh nggak tahu tuh, dia memberanikan diri ngevideo ini tuh kayaknya deh. Coba kita lihat ya. Iya loh, nyala sendiri, gila kan lo. Udah gak bisa tidur lo pasti. Oke, selanjutnya ini waktu SMK 2014 dari II Prifki. Inget banget nih dulu awal masuk sekolah, saking resenya kelasku, lu kali yang rese. Ada anak kelas lain lewat diajak foto rame-rame kayak artis-artisan gitu ceritanya. Wede, mau banget gue yang lewat. Berasa artis. Kita buka fotonya. Wede, yang artis yang mana nih? Mukanya sama semua anjir. Terus dia ngirimin video juga nih, kita lihat ya. Mukanya anjir. Komuknya itu apa? Ini kayaknya di atas ada orangnya deh.
Tangannya kelihatan, dodol. Ih, nggak pinter sih videonya. Kocak sih, kocak. Emang waktu zaman SMK sama SMA itu bener-bener jayanya itu totalitas tanpa batas ya. Lagi kalau anak cowok tuh. Terus ada juga DM dari Fatsia Gita. Kejadian waktu TK 14 tahun yang lalu. Ada sih berkesan. Jadi aku pas TK, aku tuh nggak mau sekolah. Jadi manjat jendela, terus nongkrong di halaman. Terus ada mainan kan, malah ngakak minum susu. Jadi dia tuh nggak mau sekolah, terus manjat jendela, terus nongkrong di halaman, malah minum susu. Lu sekolah kelas berapa masih minum susu? Oh, masih ada satu lagi ya. Ini dari Dila Lis. Oh my god. Kita harus serius nih sekarang ya, jangan bercanda ya, jangan bercanda ya. Ini ceritanya agak menyedihkan. Oh no. Coba kita baca ya, apakah aku juga kuat ngebacanya? Oke, mungkin gak banyak orang yang tahu kalau aku berasal dari keluarga broken home. Iya, broken home. Orang tua aku bercerai dari aku umur 2 tahun. Dan pastinya saat itu hak asuh anak jatuh pada ibu. Sangat berat ya menerima semua ini, dimana aku yang memang belum paham betul apa arti perceraian, terlahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga broken home. Oke, 2 tahun itu emang masih kecil banget ya. Bukanlah menjadi sesuatu yang bisa dipilih, tapi bukan itu yang mau aku bahas. Tapi hal ini yang akan aku bahas. Mungkin dendam dan trauma menjadi anak broken home membuatku mengalami mental illness. Iya, mental illness. Aku pun gak paham sejak kapan aku mengidap penyakit ini. Pernah suatu hari tiba-tiba aku datang ke kelas nangis. Gak lama kemudian aku ketawa, bener-bener ketawa sama hal-hal yang gak perlu diketawain. Karena minimnya pengetahuan kakek dan nenek aku dikiranya kesetanan. Akhirnya keluarga mengambil jalan ruqyah. Oke. Nah, setelah ruqyah justru mental illnessku semakin parah. 2-3 minggu aku balik ke diri aku yang asli dong. Tapi belum sampai sini berakhir ketika aku kuliah di Jogja. Di hari Minggu jalan-jalanlah ke Sunmore. Padahal gak ada kejadian apa-apa, tapi yang aku rasain kayak lagi dikejar-kejar sama orang. Dan saat itu aku pun ngerasa ketakutan dan pingsan. Pas bangun tiba-tiba udah ada di UGD aja. Tarik napas. Sebenarnya ini horor atau apa ya? Tapi pada hari itu aku belum berani speak up tentang mental illness yang aku alami. Gak jauh dari kejadian pingsan itu, tiba-tiba aku mogok untuk kampus dan nangis sejadi-jadinya di kamar. Semua pintu kamar aku kunci, dan yang lebih gilanya lagi, aku udah try suicide. Intinya menyakiti diri aku sendiri. Oh my god. Di sini aku udah nggak tahan dan lama-lama lemas, sempet turun badan sekitar 8 kg. Parahnya lagi, di teman maupun keluarga emang gak ada yang peka aku kena penyakit itu. Puncaknya, keluarga aku tahu bahwa aku mengidap penyakit mental illness ini adalah di saat tahun baru 2016. Aku menggigil, halusinasi, nangis, menggigit tangan aku sendiri, memakan rambut aku, dan finally aku pingsan saat itu dan dibawa ke UGD. Akhirnya dirawat selama kurang lebih 4 minggu. 4 minggu guys, di rumah sakit dengan diagnosa yang membuat hati ibu aku hancur, yaitu mental illness. Belum ketambahan lagi dengan penyakit lainnya, yaitu tipes dan usus buntu. Setelah keluar dari rumah sakit, apakah semua menjadi indah dan ceria? Oh, tentu tidak. Rasanya seperti linglung, sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bagaimana proses untuk sembuh? Ya tentunya tiap hari aku rutin meminum obat yang udah dokter kasih ke aku. Aku melewati masa krisis kepercayaan diri yang sangat lama dan sangat minder karena takut keluargaku akan menganggap aku aneh.
Tidak semua orang punya privilege buat ngomongin masalah ini secara bebas. Tetapi akhirnya hari ini aku dengan bebas menceritakan ini semua dengan tersenyum. Mental illness bukan soal kurang iman, tapi karena memang kita semua butuh adanya Tuhan. Ada yang diuji dengan hartanya, dengan keluarganya, ataupun dengan jiwa dan mentalnya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang menyuarakan mental illness secara lantang, tapi perbuatan kita sendiri bikin orang lain stres dan depresi. Dan finally di detik ini aku telah didiagnosa sembuh. Semangat semuanya untuk pejuang mental illness di luar sana. Dan dia ngirim foto sih, mungkin ini foto dia waktu dia nggak sadar dan dia mencakar tubuhnya sendiri. Oke. Ini mbaknya cukup tegar banget sih ya. Dia mungkin awalnya dia depresi dari umur 2 tahun. Jadi gini teman-teman, gak semua orang mudah menerima broken home yang pasti ya, karena itu emang keadaan yang sulit, sangat sulit untuk kita terima, apalagi di saat kita masih kecil. Bahkan orang yang udah gede juga belum tentu bisa mengerti keadaan orang tua kita. Dan yang menjadi kenapa mbaknya berkelanjutan seperti ini adalah mungkin kakek neneknya dalam mengasuh mungkin ada ketidaktahuan, jadi mungkin ada salah sedikit, ditambah dia depresi gitu ya. Dan yang seperti kalian baca, dia baru speak up itu sekarang, dan dia memendam kepedihan itu selama bertahun-tahun, 10 tahun malah ya. Sumpah kamu itu orang yang tegar mbak, sumpah aku aja gak setegar ini ya. Oke, jadi ini cukup sedih sih, endingnya cukup bikin aku sedih. Tapi alhamdulillah juga karena dia akhirnya sembuh dan sekarang dia bisa menjalani kehidupan dengan normal. Semangat! Mulai sekarang kamu harus memanfaatkan hidup kamu untuk hal-hal yang positif, oke? Oke, itu dia video curkit kita kali ini. Di sesi kita kali ini lumayan rame ya, udah gak malu-malu sekarang kalian. Nah gitu doang, gak usah malu-malu kayak sama siapa aja. Ya, itu dia bahasan kita curkit kali ini. Dan inilah pemenangnya. Aku umumkan ya pemenangnya yang menurut aku lucu. Itu dari @_Dimas Preditya. Selamat buat kamu. Setelah kamu nonton video ini, kamu harus DM aku. Kalau enggak, hangus tuh OVO buat aku sendiri. Oke, menurut aku karena dia lucu, unik gitu ya, kecemplung sumur. Tapi sumpah sih kasihan banget gitu. Oke Dimas, kamu sekarang DM aku ya. Oke, segitu aja video curkit kita kali ini. Mungkin karena beberapa masih ada yang DM dan nggak bisa aku jadi satu video, mungkin akan aku bikin part selanjutnya ya. Dan mungkin akan ada giveaway yang lebih menarik lagi. So, jangan lupa like-nya, comment, and subscribe pastinya, karena subscribe itu gratis. Ingat teman-teman, gratis. Di zaman sekarang yang selalu berbayar, subscribe itu gratis masih. Jangan lupa juga untuk turn on notification-nya, karena tiap minggu aku bakal ada di YouTube. Oke, segitu aja. Semoga kalian suka. Untuk selanjutnya kalian bisa request aku kira-kira mau bikin curkit temanya apa ya.